kemana tuh Menko yang selama ini ya, yang bukan membidangi politik ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kamu berasumsi, nggak boleh kamu. Asumsi itu ada karena ketidakjelasan dari istana. Sudah dijawab, Presiden sudah bilang pemilu tetap tanggal 14 Februari 2024. Dan mesti kembali lagi. Kemana tuh Menko yang selama ini yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan menyebarkan hoax melalui big data? Kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan bahwa itu adalah gagasan dari dirinya? Kenapa dia tidak berani tampilkan hidung? Kenapa presiden? Begitu petikan pernyataan Masinton Pasaribu dalam wawancara di Kompas TV pada 11 April kemarin. Anggota DPR RI Komisi 11 dari fraksi PDIP itu seolah marah kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, lantaran menyampaikan big data yang mendukung penundaan pemilu dan wacana presiden 3 periode. Bahkan dengan tegas ia meminta Luhut mundur dari jabatannya. Apalagi ketika gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa melalui demo yang digelar di depan gedung DPR MPR, mantan aktivis 98 ini mempertanyakan kemana menteri koordinator yang katanya menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode itu. Ia sampai menyebut Luhut telah menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia. Di mana batang hidung Menteri Pongas sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan masa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan 3 periode masa jabatan presiden? Begitu kata Masinton. Mendengar pernyataan Masinton tersebut terasa geli. Terkesan dia tidak pernah belajar bagaimana etika berkomunikasi yang baik. Ia sampai menyebut penundaan pemilu itu adalah ide dari elit tua yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik. Mungkin Masinton ingin mendapatkan perhatian publik agar terlihat pro terhadap aspirasi dari para pendemo. Tapi cara bicaranya terlalu kasar terhadap orang yang paling tua darinya. Hanya karena ingin mendapat perhatian publik, ia tidak lagi memiliki adab. Ingat Pak Masinton, ilmu yang tertinggi adalah adab. Luhut bukan pengecut yang lempar batu sembunyi tangan, seperti kata Adian Napitupulu. Ia juga bukan tipe penakut. Luhut sosok jenderal yang sudah banyak malang melintang menghadapi mahasiswa yang remeh-temeh, yang tidak memiliki dasar pijakan argumentasi yang kuat. Terlalu kecil bagi Luhut. Buktinya, Luhut berani menghadapi mahasiswa BEM UI yang menggelar aksi saat bertemu dengan Rektor UI. Selang 1,5 jam di dalam balai sidang UI, Luhut keluar untuk menemui mahasiswa. Ia tampil berani menjawab tuntutan dan pertanyaan yang diajukan mahasiswa UI. Kalian mau apa? Biar saya jawab. Ucap Luhut kepada mahasiswa seperti dilansir Detik News Selasa 12 Februari 2022. BEM UI kemudian melontarkan pertanyaan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo 3 periode. Mereka menuntut penjelasan dan klarifikasi untuk membuka big data yang pernah diungkapkan Luhut sebelumnya. Siapa yang bilang saya minta jabatan presiden sampai 3 periode? Saya tanya. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Papar Luhut saat menghampiri mahasiswa yang berdemo di Balai Sidang UI. Luhut pun kemudian berbicara soal wacana penundaan pemilu berasal dari masyarakat bawah. Luhut menanggapi hal tersebut sebagai aspirasi dan pendapat pribadi. Yang saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda. Kamu ngomong gini, salah. Enggak kan? Papar Luhut. Mahasiswa pun kembali mengajukan pertanyaan soal big data agar dibuka oleh Luhut. Namun Luhut menolak membuka data tersebut. Dengerin. Kan saya punya hak juga untuk tidak men-share sama kalian. Tidak ada masalah. Kenapa harus ribut? Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan. Bahwa kamu dengan istrimu, pacarmu saja bisa beda pendapat.
Tidak perlu emosi, terangnya. Luhut kemudian menegaskan, jika tak ada yang disebut penundaan pemilu. Luhut pastikan pemilu terdekat tetap berlangsung pada 14 Februari 2024. Kamu berasumsi, tidak boleh. Sudah dijawab sama Presiden. Presiden sudah bilang pemilu tetap 14 Februari 2024. Sambungnya. Mahasiswa tetap memaksa Luhut untuk membuka big data yang pernah diungkapkan. Luhut bersikuku untuk tetap tidak membuka big data. Mahasiswa sampai bilang Luhut otoriter. Kalau otoriter, saya nggak samperin kamu, tutup Luhut. Kalau mau jujur, boleh dong masyarakat bertanya juga kepada mahasiswa, apa kontribusi mahasiswa pendemo pada negara saat ini? Boleh juga dong masyarakat bilang tidak ada. Mahasiswa malah bikin gaduh dan hanya berkontribusi untuk kelompok oposisi, kelompok gerakan Islam radikal yang menyebut pemerintahan Indonesia zalim dan menindas umat Islam. Demo mahasiswa 11 April 2022 adalah pembodohan massal calon intelektual. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.